pagi. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Tambah sehat, tambah bahagia, luar biasa. Apa kabar? Tambah sehat, tambah bahagia, luar biasa. Satu kebahagiaan buat kami dari PT Net Solution ya, yang bergerak di bidang konsultan IT dan training center di bidang IT, untuk menjadi narasumber dalam kegiatan Inkopdit ini kepada rekan-rekan koperasi yang ada di dalam di bawah pergerakan Inkopdit ini, karena bagi kami ini sebuah kepercayaan yang luar biasa dan juga buat kami sangat menyenangkan sekali ya bisa berinteraksi dengan teman-teman koperasi di seluruh Indonesia. Walaupun saya bukan anggota koperasi ya, tapi istri saya adalah ketua koperasi karyawan sebetulnya. Jadi saya sering mendapat curhat dari istri saya gitu. Istri saya bekerja di kampus Universitas Indonesia, menjadi ketua koperasi karyawan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini dia bekerja di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Sebetulnya sudah beda, walaupun sama-sama Universitas Indonesia sudah beda sih sebetulnya, satu fakultas kedokteran, satu rumah sakit. Cuman pada saat pandemi kemarin semuanya kan kita mengalami ya Pak ya, ketua koperasinya wafat karena COVID gitu kan. Jadi istri saya menggantikannya gitu secara darurat. Jadi memang dari interaksi dengan istri saya sungguh luar biasa lah ya, untuk bisa menggerakkan koperasi. Dan mungkin aplaus yang meriah buat teman-teman koperasi di Indonesia ya secara umum, dan juga buat teman-teman di Inkopdit ya, koperasi Kopdit ini yang telah bisa survive hingga saat ini. Saya minta aplaus yang meriah buat teman-teman. Dan rekan-rekan sekalian, sesuai dengan apa yang diminta oleh Inkopdit khususnya dari Pak Benhard ya terkait masalah tata kelola IT, ya kami akan memberikan semacam pengetahuan dan informasi terkait tata kelola IT. Kebetulan Net Solution juga sudah memiliki pengalaman menerapkan tata kelola IT di beberapa lembaga keuangan. Ada di fintech yang Anadana Kode non tunai, itu adalah fintech dari grup Kapal Api. Kemudian ada Fintech Indonesia, itu adalah fintech dari Telkom Indonesia. Kemudian kalau di fintech itu IT Service Managementnya sama IT Master Plan-nya. Kemudian ada Pepindo Biro Kredit, semacam kayak checking kredit gitu, profile. Terus kemudian ada beberapa bank Kalbar, ada dana pensiun juga. Dan ini menarik ya rekan-rekan sekalian, karena semakin kesini lembaga-lembaga keuangan ya di luar koperasi ya, itu sudah kena kewajiban untuk melaksanakan tata kelola IT. Ada regulasinya, dan mereka harus tunduk dan patuh terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh dua lembaga. Pertama adalah OJK, dan yang kedua adalah Bank Indonesia. Nah, kalau OJK lebih terkait masalah izin operasional dan seterusnya. Kalau Bank Indonesia lebih terkait masalah integrasi dengan sistem perbankan Indonesia, sistem keuangan Indonesia. Nah, saya sendiri juga pernah terlibat dalam penerapan tata kelola IT di, mungkin rekan-rekan sekalian sudah pernah mendengarnya, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM ya. Kebetulan di Bali juga acaranya ada sekarang Pak, di Bali gitu kan. Teman-teman IT-nya dilaksanakan di Bali. Dan ya kita beruntung sih di koperasi ini, karena Kementerian Koperasi belum mengeluarkan regulasi yang sangat rigid ya terkait tata kelola IT dan keamanan informasi data dan seterusnya. Namun ada satu regulasi baru yang keluar tahun 2022 mengenai masalah data privacy ya Pak ya, yang itu perlu kita perhatikan juga, karena pengelolaan dana koperasi kita sekarang ini kan menggunakan yang namanya sistem informasi ya Pak ya. Nah, sistem informasi kalau tidak dikelola dengan baik, dengan benar,
itu ada satu peraturan yang apabila data-data privacy milik nasabah kita, milik member kita itu katakanlah mengalami pencerobohan ya, itu ada sanksi pidananya 4 tahun. Nah ini yang menyebabkan kita semua lembaga keuangan, termasuk koperasi di dalamnya, bukan hanya koperasi juga, tapi seluruh organisasi yang mengelola data-data atau informasi milik warga gitu, itu harus concern terhadap data-data privacy karena sudah ada peraturan presiden terkait hal itu dan ada sanksi pidananya kalau kita katakanlah melakukan tindakan yang kurang baik terhadap pengelolaan datanya. Nah ini yang kemudian kedepannya juga harus mulai kita pikirkan. Dan last but not least ya Pak ya, mungkin saat ini koperasi, Kementerian Koperasi belum mengeluarkan regulasi terkait masalah teknologi informasi, pengelolaan teknologi informasi. Tapi ini cuma masalah waktu aja sebetulnya, masalah waktu aja karena saya sudah diskusi dengan teman-teman di Kementerian Koperasi khususnya di LPDB yang jadi pilot project untuk implementasi tata kelola IT di Kementerian Koperasi itu adalah LPDB, dan LPDB tahun ini telah menerapkan tata kelola IT itu. Dan kalau itu sudah diterapkan di Kementerian Koperasi, maka itu akan turun ke bawah dalam bentuk regulasi. Nah ini yang mungkin menjadi salah satu pertimbangan teman-teman di Inkopdit ya, untuk mengenalkan atau memberikan semacam awareness kepada rekan-rekan sekalian terkait masalah tata kelola IT ini. Jadi nanti kalau seandainya regulasi itu muncul, kita semua sudah siap. Itu harapannya Pak ya, Pak Stefanus. Nah, mungkin dari kami itu aja sih sambutannya. Semoga training selama 2 hari ini berjalan dengan lancar, dengan penuh antusias, semangat ya Pak ya. Walaupun ini mungkin ada beberapa yang backgroundnya bukan IT ya, tapi setidak-tidaknya ada awareness Pak. Karena masalah regulasi itu walaupun bukan kaitannya dengan core bisnis kita, kalau sudah jadi regulasi itu kita harus comply Pak. Harus mematuhinya, suka ataupun tidak suka. Nah ini yang mungkin sedang dipersiapkan oleh teman-teman di Inkopdit agar rekan-rekan di Puskopdit maupun di Kopdit siap menghadapi regulasi yang mungkin akan muncul dalam beberapa tahun ke depan. Dari kami itu saja sebagai sambutannya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, terima kasih Bapak Abdul atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari General Manager Inkopdit Bapak Stefanus Yahian. Kepada Bapak Stefanus kami persilakan sekaligus membuka seluruh rangkaian kegiatan kita secara resmi. Kami persilakan Pak. Cek. Yang saya hormati narasumber dari PT Net Solution, terima kasih karena sudah bersedia untuk memenuhi undangan dari Inkopdit untuk memberikan pencerahan terkait dengan tata kelola di dalam pengelolaan IT. Lalu yang saya hormati juga seluruh peserta pelatihan tata kelola IT, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya tidak hanya untuk mengikuti kegiatan ini, tetapi juga untuk mendukung aplikasi yang kita gunakan secara bersama-sama. Selamat pagi. Pagi. Kalau izin harus begitu Pak, dan bisa pelan-pelan. Selamat pagi. Apa kabar? Luar Biasa juga. sehat dan kuat tadi. Ya, Bapak Ibu, beberapa saat sebelum COVID kita silau dengan startup. Banyak startup yang berbasis teknologi bermunculan seperti jamur di musim hujan. Namun setelah COVID, banyak startup tersebut juga yang berguguran, mungkin karena hujannya sudah berhenti sehingga dia kering dan akhirnya dia harus gugur. Bahkan baru-baru ini Zoom saja yang menarik keuntungan besar sekali pada saat pandemi juga harus mengurangi jumlah karyawan sebesar 5%. Apa fenomena yang terjadi? Bahkan saya nggak tahu jadi atau tidak. Ruang Guru juga ada rencana mau tutup. Sebelumnya jagoan aplikasi kalau kita cari kamar murah
airi tumbang. Ada beberapa startup yang potensial, kelapa misalnya, juga harus tumbang. Nah, pertanyaannya, apakah semata karena permasalahan modal sehingga mereka tidak bisa bertahan? Ya. Mungkin ada yang karena modalnya kurang kuat atau karena pengelolaannya kurang bijaksana. Karena kalau dibilang tepat atau tidak, ukurannya sangat sulit ya. Nah, kenapa dikatakan tidak bijaksana? Karena apa? Kita sering mengenal istilah startup itu awalnya kalau mau laku harus bakar duit, ya. Harus bakar duit. Pada akhirnya ya duitnya paling banyak yang bisa bertahan. Mungkin karena sisa uangnya masih ada, karena yang lainnya dibakar kan? Nah, cuman ini menunjukkan betapa pentingnya bukan hanya bicara bisnis plan, bukan hanya bicara strategic plan, tetapi bagaimana hal yang fundamental seperti tata kelola ini seharusnya dimiliki terlebih dahulu sebelum menjalankan usaha. Karena apa? Masih timbul perbedaan pandangan mengenai tata kelola itu sendiri. Ada beberapa pihak yang mengatakan tata kelola itu merupakan sebuah kebijakan tersendiri. Padahal sebetulnya tata kelola sama dengan manajemen. Bagaimana kita mengelola. Nah, lalu yang membedakan dengan manajemen apa? Tata kelola berarti harus diawali dulu dengan framework. Apa kerangka pikirnya? Harus mengetahui dengan jelas apa sasaran akhir dari sebuah lembaga atau sebuah perusahaan yang ingin ditata dan dikelola. Apa sasaran akhirnya? Dan sasaran akhir tersebut harus dibuat berbagai kebijakan yang mengarahkan pengelolaan mencapai sasaran akhir, sehingga ada istilah efektif, efisien, dan ekonomis. Nah, Bapak Ibu, tidak cukup hanya dengan kebijakan, karena harus diikuti juga dengan sistem. Membangun sistem. Sistem ini bukan aplikasi. Ya, sistem ini kalau di teman-teman yang sudah ikut sertifikasi manajer atau kepala cabang, kita bicara infrastruktur. Ya. Bagaimana SOP-nya, bagaimana standarnya, bagaimana prosedurnya. Kita pun masih terbalik, kadang-kadang semua disebut SOP, padahal standar berbeda, prosedur berbeda, dan SOP juga berbeda. Lalu diikuti juga dengan perangkat, berbagai perangkat yang menunjang kembali lagi pencapaian usaha. Baru kita bicara bagaimana SDM mengelola itu semua, dan terakhir ya bagaimana secara finansial dia bisa viable atau bisa memiliki daya tahan. Nah, sebagai koperasi kredit, saya tidak bosan-bosan mengingatkan agar setiap kodim terus memantau kondisi terkini dari laporan keuangannya. Jangan hanya lihat neracanya berapa SHU-nya, jangan lihat laba ruginya saja, tetapi coba masukkan rasio, terutama rasio PROS. Karena di beberapa tempat ada kekhawatiran dari kami di Inkodim, bukan hanya bicara mengenai NPL, tetapi terkait dengan 8 koperasi yang digembar-gemborkan gagal bayar, dan memang gagal bayar, kita perlu curiga dengan koperasi kita masing-masing. Bagaimana kondisi L1 kita menurut PROS? Apakah lebih besar 15% terhadap total tabungan anggota? Ya, jadi bukan hanya NPL. Nah, karena NPL ini kan meskipun dia ada pendapatan, tapi kalau tidak perlu tercatat sebagai NPL. Tapi jadi permasalahan ya, L1 ini. Kenapa? Karena sudah terbukti di beberapa tempat ya, koperasi-koperasi terutama simpan pinjam mengalami badai ras. Nah, ketika terjadi
terjadi penarikan uang dalam jumlah besar dan bersamaan, inilah yang akan memusingkan Bapak Ibu sebagai GM, CEO, manajer maupun jajaran di bawahnya. Karena itu sama, bagaimana tata kelola keuangan juga harus dibangun yang sehat dan aman. Nah, terkait dengan tata kelola IT ini, ya mungkin 2 hari ke depan kita tidak akan bicara teknis mengenai IT-nya, tetapi lebih banyak bagaimana hal-hal teknis terkait dengan IT itu kita kelola, kita manage. Apa yang seharusnya ada, apa yang seharusnya ditingkatkan, apa yang seharusnya ditambah. Mungkin itu yang 2 hari ke depan akan kita sama-sama geluti, ya. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Abdullah tadi, memang betul bicara mengenai koperasi, kita seperti anak tiri di negara yang punya pasal 33. Karena apa? Dari sisi APBN juga, Kementerian Koperasi itu menerima APBN yang memang paling kecil dibandingkan kementerian-kementerian yang lain. Karena itu menjadi tantangan bagi kita semua untuk membuktikan bahwa mereka salah. Tantangan bagi kita semua untuk membuktikan bahwa pemerintah keliru memandang koperasi selama ini. Kita sudah terbiasa bertahun-tahun tidak ada aturan yang jelas. Mari kita sama-sama buat aturan itu sendiri. Mari kita sepakati, ya, di dalam 2 hari ke depan apa saja yang harus kita miliki, apa saja yang harus kita lengkapi dari sisi kebijakan, standar, prosedur, SOP, termasuk perangkat, bagaimana pengamanan datanya dan lain sebagainya. Apalagi ada beberapa COVID yang memang sudah merasakan sendiri namanya dibawa-bawa. Ya, COVID ini menawarkan pinjaman online. Silakan hubungi nomor sekian. Ada COVID-nya yang di sini saya tahu, tapi tak perlu kita sebut. Nah, itu merupakan salah satu contoh, ya, contoh betapa tata kelola IT ini memang sudah terlambat sebetulnya, tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi mau tidak mau suka harus kita sesegera mungkin untuk wujudkan. Kedepan harapan dari kami mewakili segenap pengurus pengawas Inkobdit, ya, pelatihan tata kelola IT ini juga bisa menghasilkan rekomendasi berupa kebijakan-kebijakan apa, ya, yang harus diatur, yang harus dimiliki baik di tiap primer, sekunder, ya, Puskobdit maupun di Inkobdit. Prosedur-prosedur seperti apa yang harus dilengkapi, standar-standar apa yang harus dimiliki, sampai juga dengan SOP-nya. Sehingga apa? Ke depan kita sungguh-sungguh bisa menunjukkan akuntabilitas pengelolaan koperasi kredit kita di mata anggota dan juga di mata masyarakat. Nah, Bapak Ibu, saya sambil mengingatkan bahwa akhir tahun 2022 kemarin pemerintah juga sudah meluncurkan pedoman governansi untuk koperasi Indonesia dan kita wajib untuk mengikuti pedoman tersebut. Sehingga memang ke depan banyak sekali PR-PR yang harus kita selesaikan, ya, dari tatanan kami di Inkobdit, Puskobdit maupun Kopdit primer. Namun saya yakin dengan kerjasama, ya, dengan semangat persatuan yang tadi sudah kita nyanyikan, segala sesuatu pasti bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu, supaya tidak memakan waktu banyak, ya, saya ucapkan selamat mengikuti Lokakarya pelatihan tata kelola IT. Ya, minta maaf kalau boleh pelatihan ini menjadi Lokakarya, sehingga kita bisa sungguh mempertanggungjawabkan dana yang keluar dari kantong anggota yang membawa kita bisa sampai ke tempat ini. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan hal tersebut, ya, karena gerakan kita terkenal dengan gerakan yang membantu mereka yang tidak terbantu, ya, mau menolong mereka yang tidak tertolong. Apa istilahnya Pak JM?
ATTB apa? Tani Ternak Buruh apa? NTTB, Nelayan Tani Ternak Buruh. Ya, saya suka itu. Mereka-mereka yang terpinggirkan, mereka-mereka yang mungkin tidak terlihat, ya, atau ya tidak dilirik lah ya. Tapi itulah yang kita rangkul. Mereka-mereka itulah yang kita peluk supaya ke depan masa depannya bisa menjadi lebih baik. Mewakili segenap pengurus pengawas dan seluruh manajemen Inkognit, ya, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Net Solution, kepada Bapak Ibu seluruh peserta Lokakarya IT ini. Semoga bisa membawa banyak hal yang positif, tidak hanya bagi koperasi kita masing-masing, tetapi terutama bagi anggota. Karena itu, sesuai dengan permintaan dari panitia, atas restu dari seluruh peserta, atas restu dari seluruh leluhur dan pendahulu gerakan kita, serta nama Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan Lokakarya Tata Kelola IT Gerakan Koperasi Kredit Indonesia pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 9:08 waktu Indonesia Tengah bertempat di Hotel Neom Aston Denpasar dengan ini dibuka secara resmi. Selanjutnya saya serahkan kepada panitia. Baik, terima kasih Bapak Stefanus telah membuka Lokakarya Tata Kelola TI secara resmi. Selanjutnya adalah perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu Bapak Ibu, mungkin kita ada beberapa belum saling kenal, yang begitu pun dengan peserta. Nanti ada kesempatan juga perkenalan dari narasumber. Setelah itu kita izin ya Pak, foto bersama dulu, baru kita mulai materi. Ibu dari Puskopit maupun Kopit boleh memperkenalkan nama dan asal Puskopit maupun Kopitnya, tapi nggak usah semua, perwakilan saja dari masing-masing Puskopit maupun Kopit. Begitu ya Bapak Ibu ya? Baik, mungkin kami persilahkan dari Ibu Siska dulu, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Francisca Maragauneha. Saya berasal dari Kopit Sejati, Sumba, Prapusnya, Prapus Sumba. Saya datang bersama satu staf Dapatma, itu Pak Yeremias 10, silakan berdiri. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Kayaknya makin pagi makin teduh. Ya, saya Benedictus Seran dari Credit Union Serviam, primer di Puskopit PK3D Timor. Saya bersama dengan Kepala Bidang IT Dominicus Hendrikus. Jadi namanya panggil Kus boleh, tapi sering seharian dipanggil Domi. Terima kasih. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Rea Bangun dari Puskopit Perkenang dari Serdang, Medan. Saya datang sendiri, tapi sampai di Bali ini saya punya teman banyak sekarang. Jadi mari kita sama-sama belajar dan terima kasih. Baik, terima kasih. Nama saya Kosmas Nada dari Koperasi Kredit Pancurkasi. Saya datang ke sini bersama 3 rekan, Ignacio Seri, Pak Dimas dengan Pak Eko. Demikian, terima kasih. Boleh berdiri Bapak bertiga dari Pancurkasi Pak. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nicholas Gilidari dari KSP Kopit Komponas. Saya di sini bersama dengan Pak GM saya, Bapak Leonardus Widianto. Mana dia? Ada kesibukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mana? Sibuk.
Baik, terima kasih. Saya Donatus Anggul dari Puskobdit BK 3 dari Timur bersama teman saya Pak Agustinus Bastrianto Saleh, bagian manajer IT. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Ya, saya Stefanus Sanau dari CU Sumber Berkat, Kalimantan Barat. Saya datang seorang diri ya. Nah, di sini banyak teman-teman baru, banyak wajah-wajah lama juga, kawan-kawan IT. Jadi saya bertemu dengan orang baru di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Daniarus Mega dari Kopi Familia Kupang. Saat ini menjadi staf IT. Terima kasih. Baik, semangat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Silvian Sustono dari KSP Kopi Adibona Kupang. Saya bagian IT dan saya bersama Ibu Manajer, Ibu Berdiri, Ibu Maria Safrina Chol. Kami berdua saja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ino Plata Marietis Nahak, biasa dipanggil Ima. Saya dari KSP Kopi Timau Indah. Saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua. Ya, saya Francisca Ade Irma, panggilan Siska dari Kopi Tapi Manggarai Timur. Saya bersama dengan adik saya Pak Kristo, Pak Kristo Berdiri. Beliau sebagai staf IT di koperasi kami. Terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari KSP Kopi Sukadamai, Labuan Bajo. Saya datang bersama teman saya, Pak Tian. Jadi Bapak sebagai manajer cabang, saya sebagai staf IT. Terima kasih. Selamat pagi. Nama lengkap saya Agapeto Alexander Atom, biasa dipanggil Aki. Saya dari Puskobdit Manggarai. Saya datang sendiri. Kalau dari Puskobdit sendiri, peringkatnya ada AMT dan Sukadamai. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Nama saya Dimas. Saya dari Puskobdit Baliar Terguna. Di sini saya mewakili dari Sumber Kasih, dari Swastiastu Singaraja, dan saya dari KSP Mulia Sejahtera. Terima kasih. Dan saya Pak Tunggal. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Abdi Majus. Di sini mewakili 3 KSU dari Kalimantan Timur, KSU Mensulgut, Jiniabong, sama Deblong Meling. Kebetulan kita bukan kreditnya, tapi koperasi yang mengikuti Skobdit. Artinya kita dari Kalimantan Timur juga mewakili teman-teman, ada 15 orang yang kita bawa. Kebetulan beda koperasi, artinya dari Deblong Meling 1 orang, dari kita Mensulgut 8 orang. Mungkin bisa berdiri teman-teman dari 3 koperasi. Nah, kita mungkin yang tim yang paling banyak ya Pak Stef. Terima kasih mungkin. Cek, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hendrik Arofpa, asal Kopi KSP Kopi Satiwaa, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur, daerah paling selatan ya, KRI. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Baik, perkenalkan saya Bernardo Subudian, biasa dipanggil Ibu, dan teman saya juga berdiri.
Widius Subranto biasa dipanggil Lius. Jadi Umbu dan Lius. Kami dari Kopdit Bandiate, bagian dari Puskopdit Sumbar. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Vicky Daniel Antoni, biasa dipanggil Dani. Saya berasal dari CU Itamori, Kabupaten Oron Utara, Sulawesi Tengah. Saya mewakili kantor saya ada bukan dari Puskopdit, datang ke sini sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Kami dari Puskopdit Bogor Banten, primernya dari Bina Mandiri, operasinya yang paling dekat dengan Ekopdit, selanjutnya hari yang lain. Nama saya Agustina Nuriati dengan tim IT Mas Iwan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Albertus Adnian Putra, kami dari Kopdit Tritunggal Tuke di bawah Puskopdit BAG. Saya datang bersama Pak Thomas Hadi, saya di bagian keuangan di Kantor Pusat, dan Pak Thomas di IT. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya lengkapnya Finansi Salali dari Puskopdit Flores Mandiri. Stafdiklat saya sendiri dari Puskopdit Flores Mandiri. Primernya ada 2, minta berdiri. Dari sama saya 2 orang, Pak Tommy dan Pak Esta. Lalu dari Komite Patra, Pak Ya. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dewi. Saya dari perwakilan dari Puskopdit Jawa Barat, dari bagian IT, datang sendiri. Ini saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, nama Sandi Rino dari Swadaya Utama, sendiri tetapi datang bersama tim. Tim yang pertama dari KSP Kopdit Pintu Air, ada Pak JM, Ibu Irma, dan Pak Arnold. Silakan berdiri. Tim yang kedua dari Kopdit Guru Klubagolit, ada Pak Hiro dan Ibu Nur. Silakan berdiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ija Puspitawati. Kami dari CU Blok Beating. Di sini kami ada bertiga. Ada Pak Ketua Pengurus kami, Pak Eduardus Krea, dan teller kami 1, Pak Donius. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti selama proses pelatihan kita akan semakin akrab ya Bapak Ibu ya. Dan dalam kesempatan berbahagia ini mungkin ada 1 narasumber kita yang baru saja tiba hari ini, gitu ya. Kita mungkin perkenalan dulu Bapak, boleh ya, kepada seluruh peserta kami persilakan. Nanti dilanjut dengan Bapak Afdal dan juga Bapak Abdul, gitu ya. Kami silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya Pak Indro dari Net Solution, nanti akan membantu rekan-rekan saya, Pak Abdullah dan Pak Afdal. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Afdal Johari. Saya juga di sini sebagai atau tim dari PT Net Solution yang akan membantu Pak Abdullah dan Pak Indro untuk pelaksanaan training data quality ini selama 2 minggu. Terima kasih. Terima kasih. Saya bicara lagi Pak. Nama saya Abdullah ya. Kebetulan akan menjadi narasumber utama dalam training tata kelola IT ini, dan PT Net Solution sudah cukup
ya memiliki pengalaman di bidang jasa konsultasi dan pelatihan IT, mungkin 20 tahun lebih seperti itu. Pak Indro sendiri sebelumnya juga bersama kami ya, dan seluruhnya juga menerapkan tata kelola IT di LPDB KUMKM ya, Kementerian Koperasi. Kemudian juga Pak Afdal juga sama seperti itu. Jadi moga-moga akan ada sharing ya Pak ya. Jadi di sini sifatnya walaupun tajuknya pelatihan, tapi intinya kita akan lebih banyak sharing. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin Pak Step boleh memperkenalkan tim dari Incomplit. Oh iya, terima kasih. Perkenalkan, saya Stefanus Togasyagian, General Manager Incomplit. Di sini kami membawa yang pertama senior kami Bapak Benarbus Situmkir selaku manajer, lalu Ibu Getri Anania Simbolon, staf diklat. Lalu ada saya dari tadi cari Mas Jopri. Ada Mas staf IT. Dan di belakang ada Ibu tapi belum laku. Saya pinjam bahasa orang NTT saja lah. Nona Flora Geis Tambunan, admin di IT Incomplit. Lalu kami juga ya, bukan membawa ya, kami juga didukung oleh konsultan IT kami Bapak Meling Situmorang, ada di belakang juga. Kebetulan beliau sebetulnya masih ada tugas di Surabaya, jadi hari ini baru bisa bergabung dengan kita semua. Nah, saya izin dan sampai 5 menit ya. Begini Bapak Ibu, saya juga ada kekhawatiran pertumbuhan anggota kita semakin melambat, usia keanggotaan semakin tinggi. Usia anggota yang banyak yang sebut milenial, tapi sebenarnya generasi Y dan generasi Z itu kalaupun ada, belum tentu mereka menggunakan produk-produk yang ada di CU. Apalagi kalau kita bicara penetrasi keanggotaan dari sisi kampus, ini kita masih sangat lemah. Karena itu untuk mendorong pertumbuhan keanggotaan yang produktif, saya mau usul, tapi nggak tahu Bapak Ibu setuju atau tidak. Karena kebetulan di sini ada beberapa GM, ada pengurus juga tadi ya. Karena kadang-kadang tim IT ini takut-takut berani. Nanti saya tanya dulu GM, nanti saya tanya dulu manajer, nanti saya tanya dulu pengurus. Begini, saya mau usul, bagaimana kalau kita bikin pekan olahraga, bukan pekan ya. Intinya e-sport. E-sport. Jadi kita bikin perlombaan PUBG atau ML. Jangan pikir aneh-aneh dulu ya. Mobile Legend. Mati lampu. Nah, ayo kita bikin, tetapi hanya untuk anggota CU dulu, ya, terutama dengan IT kita dulu. Tapi nanti kita viralkan entah di YouTube, entah di mana lah teman-teman yang lebih paham daripada saya. Setelah itu berhasil, baru kita buka turnamen open. Ya, kita bikin dulu tim e-sport kita. Siapa tahu kita bisa kirim nanti ke SEA Games atau Asian Games. Itu kan kebanggaan kita semua. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan CU, nama CU di lingkungan yang lebih luas yang selama ini memang belum tergarap oleh kita, ya, karena kita masih malu-malukan. Dan jujur saja, minta maaf nih yang GM dan manajer-manajer, banyak IT kita itu suka main ML dan PUBG, betul? Nah ya sudah, jangan dilarang, ya. Yang penting pekerjaan beres, kita kasih salurannya. Nah, saya yakin kalau GMO Kota pasti setuju. Ya. Jadi kita bikin turnamen ya e-sport, entah ML, entah PUBG, saya tidak tahu lah apa yang game apa yang sekarang memang sedang bermain. Karena apa? Ini berbiaya sangat murah. Karena cukup bermain di tempat masing-masing. Ya. Nah, nanti bagaimana kita bisa publish itu secara besar-besaran.
Nah itu PR untuk semua para penggiat IT. Hadiah pertama 10 juta, hadiah kedua 5 juta, hadiah ketiga keempat 2,5, hadiah kelima sampai ke 10 1 juta. Karena kalau di hadiah pertama 1 juta nggak ada yang ikut. Jadi hadiah pertama itu harus di atas rata-rata gaji teman-teman di bagian IT gitu, baru semangat ikut. Ya, gimana? Setuju? Setuju? Pendaftaran gratis. Hadiah biar kami bayar. IS masih banyak kok. Ya, jadi tidak usah takut dengan hadiah. Ya. Oke, gimana? Setuju Bapak Ibu ya? Sekali lagi tujuannya untuk meningkatkan penetrasi keanggotaan kita dari usia 18 sampai 25 tahun yang memang masih sangat rendah. Kalaupun ada angkanya, mereka juga belum menjadi pengguna yang maksimal. Harapannya dengan memperkenalkan gerakan CU, mereka lebih lagi untuk tertarik ya. Itu PR yang pertama. PR yang kedua, ini untuk IT Covid sih sebetulnya. Jangan lupa Pak Benat ya, sebelum November kris kita sudah kita launching. Sehingga ke depan pembayaran di merchant manapun sudah bisa menggunakan CU Bispay. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf memotong waktunya karena tadi sebenarnya saya mau ngomong di sambutan, cuma kelupaan ya. Saya kembalikan kepada panitia, sekaligus kami juga mohon izin untuk turun ke bawah. Baik, terima kasih Pak Stefanus. Bapak Ibu, kita foto bersama dulu ya. Pak Stef juga ikut ya Pak ya, jangan langsung pergi dulu. Oke, baik, kami persilakan Bapak Ibu kita maju semua. Selamat pagi rekan-rekan Kopdit semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Hasil tambahan sebelumnya Pak ya. Tambah sehat, tambah bahagia. Luar biasa. Oke, nanti kalau misalkan kita udah mulai ada tanda-tanda ngantuk, mungkin kita coba pakai yel-yel tersebut ya. Apa kabar? Tambah sehat, tambah bahagia, luar biasa. Seperti itu. Nah, sambil menunggu slide-nya, nanti sudah dibuka slide-nya, saya ingin memberikan semacam pengantar terlebih dahulu ya rekan-rekan sekalian. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Stefanus dalam sambutannya, memang penting buat kita ya menjaga kontinuitas bisnis ini agar generasi-generasi baru itu bisa menjadi anggota koperasi Kopdit ini. Karena kan kontinuitas bisnis kan juga nasabah atau member kan harus ada generasi baru ya. Kalau misalkan generasi barunya tidak muncul, kan khawatir ke depannya kita menghadapi masalah kontinuitas bisnis yang terhambat ke depannya seperti itu. Dan itu salah satu ide yang bagus ya, melaksanakan kegiatan e-sport ya. Apalagi e-sport ini juga sudah resmi masuk dalam kalender kegiatan pekan olahraga yang sifatnya nasional maupun regional seperti SEA Games. Dan saya perkenalkan nih Pak Indro, anaknya juara e-sport nih. Apa Pak nama gamenya? ML ya, Mobile Legend. Di tingkat mana Pak? Dia mewakili wali kota Bekasi. Oh, wali kota Bekasi. Jadi nanti mungkin bisa dilibatkan nih anaknya Pak Indro dalam kegiatan e-sport ya, seperti itu. Jadi memang perlu ada pemikiran yang jauh ke depan terkait masalah regenerasi ya dari member koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit ini, dan usulan tersebut sangat bagus. Juga ada salah satu hal yang mungkin perlu dipertimbangkan adalah generasi milenial maupun generasi Z. Kalau milenial kan yang mungkin seumuran Pak Afdal ini ya, milenial, maupun generasi Z yang di bawahnya Pak Afdal yang saat ini mungkin masih sedang kuliah atau baru mulai kerja. Itu adalah generasi yang sudah terpapar yang namanya digital akses luar biasa ya Pak ya. Jadi kalau kita ingin merangkul mereka entah menjadi member ataupun menjadi nasabah, selain kita juga mendekati mereka dari sisi hobi mereka, e-sport dan sebagainya, kita juga harus menyiapkan infrastruktur teknologi informasi yang memudahkan mereka melakukan akses digital. Itu yang harus kita pertimbangkan, karena akan sulit buat kita bisa menjaga kontinuitas bisnis
kalau kita tidak menggunakan environment yang memang banyak digunakan oleh generasi milenial maupun generasi Z, generasi di bawahnya generasi milenial. Jadi suka ataupun tidak suka, kedepannya memang harus ada integrasi Pak antara model bisnis yang kita miliki dengan environment digital yang ada. Dengan demikian kita bisa merangkul member atau nasabah baru, kira-kira seperti itu. Nah ini mungkin bagian dari ke arah sana ya Pak Abenhard ya. Ke arah sana kita mulai dari tata kelola IT-nya terlebih dahulu. Jadi ini masalah yang sangat urgent, karena kalau kita bicara masalah survivabilitas dari organisasi, itu kan berarti masalah hidup dan mati ya. Jadi memang kita harus mulai pikirkan dari sekarang gimana caranya regenerasi itu bisa berjalan dengan baik. Oke. Tata kelola TNI berbasis COVID 2019. Karena tadi saya sepintas ada yang nyebut COVID, kayak pikiran saya COVID gitu ya. Seperti itu. Tadi Pak Stefanus juga bilang, ini karena sengaja apa karena nama kita COVID, jadi makanya COVID gitu ya, seperti itu. Jadi rekan-rekan sekalian, COVID ini adalah framework ya, seperti yang tadi disinggung oleh Pak Stefanus. Framework itu adalah kerangka kerja. Ada dua nih yang perlu diperhatikan, ada framework, ada standar. Kalau di lingkungan teknologi informasi ya, itu kita dikenal satu model atau satu pendekatan di mana kita bisa merealisasikan semacam best practices ya, atau good practices, agar apa yang kita lakukan itu sesuai dengan tindakan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah itu biasanya dikumpulkan dalam yang namanya standar atau yang namanya framework ya, kerangka kerja. Kalau standar itu berarti kumpulan good practice yang harus kita ikuti. Kalau framework itu kumpulan good practice yang tidak harus, kita boleh memilih yang cocok dengan kondisi organisasi kita, yaitu framework ya. Jadi nanti dalam banyak hal, kalau kita bicara tata kelola IT, kita bicaranya dalam konteks framework kerangka kerja. Nah, kerangka kerja yang digunakan adalah COVID ya. Ini sebetulnya kepanjangan Pak, ada ini singkatan, kepanjangannya adalah Control Objective Business and Information Technology Related ya. Jadi semacam kerangka kerja untuk melakukan kontrol dan koordinasi antara bisnis dengan teknologi informasi. Ini menariknya ya, sebelum kita bahas secara detail, siapakah yang menggagas pertama kali kerangka kerja COVID? Kira-kira orang dari mana? Kan mungkin ada gambaran, ada yang pernah baca nggak Pak masalah kerangka kerja COVID ini? Siapa yang istilahnya menggagas pertama kali? Justru yang menggagas pertama kali itu bukan orang IT Pak Benhard, tapi orang keuangan. Jadi COVID itu digagas oleh orang keuangan untuk memahami bagaimana sih kita mengelola IT. Karena dulunya sejarahnya 25 tahun yang lalu, mungkin sampai sekarang masih banyak organisasi yang kalau IT-nya itu support itu biasanya di bawah keuangan. Biasanya gitu ya Pak ya, biasanya di bawah keuangan. Kalau sekarang kan sudah semakin kompleks ya, jadi IT itu berdiri sebagai divisi atau departemen sendiri gitu kan. Tapi dulunya karena sifatnya supporting dan supportingnya biasanya terkait masalah keuangan di bawah keuangan. Nah tapi kan memang investasi IT kan juga cukup besar ya. Jadi orang keuangan ini ingin tahu nih gimana sih caranya, apakah investasi yang sudah kita lakukan ini untuk IT ini efektif atau tidak sih, optimal atau tidak sih, bahkan kalau lebih jauhnya ada nggak benefitnya buat kita implementasi IT ini. Kan itu kan kalau orang keuangan ngomongin kan, ini kalau saya investasi sekian M dapatnya saya berapa. Nah kan susah mendefinisikan benefit dalam konteks IT kan, karena tidak secara langsung menghasilkan omset, itu kan. Nah makanya disusunlah framework yang namanya COVID. Nah itu digagas oleh orang-orang keuangan. Jadi kalau misalkan di sini, wah kan saya ini orang keuangan nih, ngapain saya belajar tata kelola IT? Justru karena COVID itu, framework ini digagas oleh orang-orang keuangan dan dibantu oleh orang-orang IT yang akhirnya menjadi framework yang namanya COVID. Ya, jadi masih ada relevansinya nih bapak-bapak sekalian. Kita belajar COVID baik dari orang IT-nya. Di sini memang sudah ada ya beberapa yang memang staf IT dan juga teman-teman dari bagian keuangan gitu. Nah ini yang menarik dari COVID sejarahnya ya. Dan kemudian dalam training ini Pak, saya menyediakan waktu untuk sesi tanya jawab.
Tapi seandainya kalau misalkan dari rekan-rekan sekalian misalkan mumpung saya masih ingat di kepala nih gitu kan, kalau nunggu-nunggu sesi tanya jawab nih bisa expired nih gitu kan, langsung aja Pak ditanya gak apa-apa, as long as itu masih relevan dengan ini saya akan langsung jawab. Kalau misalkan ternyata belum relevan, mungkin nanti dalam materi berikutnya saya akan bilang itu nanti akan saya jelaskan di materi berikutnya, kira-kira seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan Pak? Tidak ada. Oke, kita masuk ke materinya. Monggo Pak Abdal. Oke, ini informasi singkat dari saya selaku narasumber. Tadi saya sudah perkenalkan diri ya. Yang jelas, monggo Pak Abdal, dan slide berikutnya ini nama saya dan sertifikasi internasional TOGAF. TOGAF untuk sertifikasi internasional arsitektur IT. Nah, COVID itu ada tulisan COVID Pak ya, itu ada sertifikasi internasionalnya Pak. Ya, saya punya sertifikasi internasional COVID 5 ya, terus sertifikasi data center dan salah satu lagi SITAP untuk arsitektur, dan sudah cukup. Ya, ada pengalaman lah 20 tahun di IT Management Consulting. Moga-moga kita bisa sharing ya Pak ya. Jadi dalam konteks kita kali ini saya melihat juga ada yang lebih senior dibandingkan saya di sini dan juga lebih berpengalaman khususnya di bidang pengelolaan koperasi. Mungkin kita konteksnya nanti sharing Pak ya. Jadi saya bukan mengajari tapi lebih ke arah kami sudah melakukan kegiatan tata kelola IT di beberapa lembaga keuangan dan salah satunya koperasi juga ya. Tapi mungkin lebih ke badan layanan umum di salah satu kementerian. Yang jelas konteksnya kita berharap di sini jangan sampai terjadi pasif gitu ya Pak ya. Kalau bisa dua arah Pak ya. Jadi kita bisa diskusi. Nanti juga ada sesi di mana kita akan diskusi kecil Pak, agar nanti rekan-rekan juga bisa mengevaluasi sejauh mana pemahamannya. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, ini tujuan pelatihannya ada 8 Pak, tapi saya tidak akan bacakan satu persatu. Sesuai apa yang sudah diamanahkan oleh Inkopdit kepada kami, khususnya dari Pak Benhart kepada kami, yang paling penting itu adalah kita ingin mendapatkan namanya awareness Pak. Awareness itu semacam apa ya, kesadaran gitu loh dari rekan-rekan sekalian mengenai urgensinya penerapan tata kelola IT di organisasinya masing-masing. Seperti yang tadi disampaikan dalam sambutan kami sebelumnya, last but not least, suatu saat nanti akan ada regulasi yang mewajibkan lembaga keuangan koperasi ya, yang berjenis koperasi untuk menerapkan tata kelola IT. Karena di lembaga keuangan lain Pak itu sudah ada kewajibannya, yang khususnya memang di bawah Kementerian Keuangan, yaitu melalui BI dan OJK. Memang kalau saya berinteraksi dengan teman-teman di Kementerian Koperasi belum ada penerapan saat ini, tapi wacananya itu akan diterapkan dalam beberapa tahun kemudian. Jadi mumpung belum diterapkan Bapak-bapak sekalian, mumpung belum diterapkan, kita sudah punya pemahaman terkait tata kelola IT. Syukur-syukur pemahaman itu beranjak menjadi penerapan tata kelola IT. Itu harapannya ya. Jadi ketika regulasi itu turun kita sudah siap. Karena kalau di lembaga keuangan lain penerapan tata kelola IT itu bagian dari izin operasional Pak. Kalau nggak ada penerapan tata kelola IT yang diaudit oleh auditor gitu kan, mereka nggak dapat izin operasionalnya. Apalagi yang namanya fintech, dana pensiun, semua juga punya. Terakhir saya dana pensiun Bank BTN, kita menerapkan sistem tata kelola IT di sana karena diwajibkan dana pensiun juga. Jadi tinggal lembaga keuangan di bawah Kementerian Koperasi yang belum Pak. Cuma ini kan cuma masalah waktu aja kan ya. Jadi kita berharap kalau sudah aware saat ini dan seandainya bisa kita implementasikan juga saat ini atau mungkin dalam beberapa waktu ke depan, ketika regulasi itu muncul kita sudah siap. Itu harapannya. Kemudian konsep dasar tata kelola IT, terus kemudian bagaimana merancang dan menerapkannya, terus kemudian bagaimana juga melakukan evaluasi kinerjanya dan seterusnya. Ya, ini sudah ada materinya Pak, di softcopy sudah didistribusikan belum? Sudah terima ya? Jadi nggak usah dicatat, fokus aja kepada kami sebagai narasumber biar jelas gitu ya. Memang ada beberapa konsep atau istilah yang mungkin bapak-bapak belum pahami, tapi nanti akan saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Dan dalam waktu 2 hari menggrab atau mendapatkan seluruh konsep ini mungkin effort yang luar biasa ya Pak ya.
Jadi yang penting itu sebetulnya kalau dari kami dan juga teman-teman di Inkopdit adalah awareness-nya itu Pak. Sadar bahwa ini penting tata kelola IT diterapkan. Ya, selain masalah nanti kedepannya jadi regulasi, adalah urgensinya kita ya dalam mengintegrasikan bisnis kita dengan lingkungan IT. Kalau enggak ini masalah hidup dan mati organisasi Pak sekarang. Ya, ini masalah hidup mati organisasi. Organisasi yang nggak bisa relevan dengan konteks industrinya itu akan ditinggalkan oleh masyarakat. Dan konteks industri saat ini adalah bagaimana kita, organisasi kita bisa terintegrasi secara baik dengan lingkungan digital. Nah itu yang harus kita pahami dari awal, seperti itu. Oke, dan terakhir ya, mungkin tidak bisa langsung menerapkan. Pulang dari sini langsung menerapkan mungkin agak sulit ya. Itu luar biasa, saya angkat jempol kalau bisa menerapkannya langsung. Tapi kalau sudah punya awareness, punya pengetahuan, knowledge segala macam, mungkin nanti proses penerapannya bertahap. Mungkin dari Inkopditnya dulu ya Pak Benhard ya, baru mungkin nanti turun ke bawah. Karena nanti kan harus ada role modelnya dulu. Nah, nanti yang di bawah bisa mengikuti mengadopsi beberapa tata kelola pedoman maupun prosedur tata kelola yang ada di Inkopdit disesuaikan dengan konteks organisasinya. Kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya Pak Abdel. Nah, ini target pesertanya. Oh, ini target pesertanya variabelnya banyak ya Pak ya. Artinya kok hampir semuanya nih masuk gitu kan ya. Ada top manajemen, ada manajer dan staff IT, resiko quality, staff keuangan, non IT lainnya. Ini kan artinya semuanya ya. Kalau kita lihat dari target pesertanya. Tapi yang jelas, kalau kenapa harus ada top manajemen? Karena gini Pak, yang namanya tata kelola IT itu pendekatannya top down Pak, bukan bottom up. Kalau memilih pengurus dan pengawas bisa metodenya bottom up, demokrasi gitu ya Pak ya. Tapi kalau penerapan tata kelola IT, khususnya nanti kalau sudah menjadi satu regulasi yang harus kita patuhi, itu pendekatannya top down Pak. Artinya apa? Kita akan gagal dalam menerapkan tata kelola IT kalau tidak ada dukungan penuh dari top manajemen Pak. Ya. Jadi misalnya gini Pak, kita punya staff IT-nya bagus nih, kreatif misalkan ya, inisiatifnya bagus. Terus kemudian mereka mengusulkan Pak, dengan melihat konteks saat ini dan kemungkinan kita prepare menghadapi regulasi terkait tata kelola IT, kita menerapkan tata kelola IT Pak. Staff IT-nya ngomong seperti itu. Terus top manajemennya bilang gini, ya udah kamu terapin aja, gitu kan misalnya gitu. Tapi tidak ada upaya untuk menerapkannya, masa bodoh aja gitu ya, lebih fokus ke core bisnisnya, ya akan gagal juga Pak. Jadi kenapa perlu ada top manajemen? Kehadiran bapak-bapak sekalian di top manajemen organisasi masing-masing adalah bagian penting dari suksesnya penerapan tata kelola IT. Tanpa dukungan penuh, tanpa full support penuh dari top manajemen, itu akan gagal Pak menerapkan tata kelola IT karena pendekatannya, approach-nya itu top down. Makanya kehadiran Pak Stefanus dari top manajemen Inkopdit itu sangat penting dukungannya untuk diterapkan di Inkopdit ya. Begitu juga nanti di Puskopdit maupun di Kopdit. Kira-kira seperti itu. Jadi makanya harus ada dari top manajemen. Kalau manajer-manajer yang lain ataupun pihak-pihak yang lain itu karena konteksnya begini Pak. Tata kelola itu bagian dari tata kelola organisasi. Ya. Walaupun namanya ada tata kelola IT, bukan berarti itu cuma mencakup IT aja. Kita tinggal lempar pertanyaan balik kepada rekan-rekan sekalian ini. Kira-kira ada nggak proses bisnis yang saat ini benar-benar terlepas dari dukungan IT, maksudnya tidak memiliki dependensi terhadap IT? Kan hampir tidak ada ya Pak ya. Jadi tata kelola IT itu bagian dari tata kelola organisasi yang harus diterapkan konteksnya secara keseluruhan organisasi Pak. Bukan kemudian ini tata kelola IT ya cuma mainannya departemen IT gitu, enggak. Tapi keseluruhannya. Nah makanya kemudian dilibatkan juga dari pihak-pihak lain yang memang memiliki dependensi yang tinggi. Kalau kita bicara koperasi simpan pinjam, salah satu core bisnisnya kan adalah dukungan core aplikasi ya, yang memang itu core bisnis koperasi itu sangat dependen terhadap core aplikasinya, core sistem aplikasinya. Mau nggak mau ya bisnis juga harus memenuhi tata kelola IT Pak. Karena nanti ada pedoman, ada prosedur. Mungkin Bapak pernah tahu ISO 9001 ya Pak ya?
Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Ada pedoman, ada prosedur, ada instruksi kerja yang tidak hanya harus dipatuhi oleh teman-teman di IT, tapi juga dipatuhi oleh teman-teman di luar IT. Gitu. Contoh begini, prosedur pengajuan permintaan layanan IT, ya kan? Mau nggak mau yang meminta layanan IT kan bukan orang IT kan, maksudnya bukan bagian dari IT kan. Tapi kan ada prosedurnya, Pak, ya kan? Nah, prosedurnya harus dipatuhi. Bagaimana teman-teman yang non IT meminta layanan, unggah-ungguhnya bagaimana, prosesnya bagaimana. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau memang sudah ada top manajemen di sini itu luar biasa, Pak. Karena teman-teman IT ini butuh dukungan dari top manajemen. Tanpa dukungan bapak-bapak sekalian, ini akan gagal kita menerapkan tata kelola IT. Karena sifat pendekatannya yang top down tersebut, bukan bottom up. Monggo Pak, kalau ada pertanyaan ya rekan-rekan ya, monggo langsung aja. Oke. Nah, ini adalah modul trainingnya. Saya tidak akan bahas secara detail. Kira-kira ada sekitar 10 nanti sampai penutupan. Di terakhir nanti ada study case, tapi juga mungkin di beberapa juga ada beberapa study case kecil yang kita akan praktekkan dibantu sama teman-teman asisten Pak Afdal dan Pak Indro ya. Biar nanti rekan-rekan juga ada gambaran kira-kira oh kayak gini ya cara menerapkan tata kelola IT, tahapannya bagaimana, seperti itu. Lanjut. Ya, ini jadwal pelatihannya sudah ada ya, nanti bisa dilihat. Kita skip langsung, Pak. Nah, metodenya presentasi seperti ini presentasi. Nah, tapi sebetulnya jujur nih Pak ya, saya tuh kurang nyaman kalau presentasi yang sifatnya satu arah kayak gini ya. Pertama saya bukan artis gitu kan. Kalau artis satu arah enak gitu ya Pak ya. Kita ini cuman kalau satu arah tuh kayak meeting online ya. Kalau meeting online pakai Zoom gitu ya. Kalau kita satu arah nggak diem, semua orang kita udah halo ada yang dengerin nggak kan gitu kan, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu perasaan saya Pak kalau satu arah. Jadi monggo nanti kalau ada pertanyaan langsung aja Pak. Nanti akan saya dekati langsung ke Bapak. Nanti mic-nya nanti tinggal diungkapkan apa yang mau ditanyakan gitu. Diskusi interaktif ya, terus kemudian studi kasus dan evaluasi. Jadi sekali lagi Pak, saya ingin konteksnya ini sharing ya. Walaupun saya mungkin teman-teman punya pengalaman berinteraksi dengan badan layanan umum koperasi milik pemerintah gitu ya. Tapi kan konteksnya beda milik pemerintah sama yang dikelola sama teman-teman ya. Tantangannya, hambatannya, peluangnya kan berbeda. Jadi kita ingin bisa sharing. Begitu juga saya juga sering sharing sama istri saya yang ketua koperasi karyawan gitu kan. Simpan pinjam juga. Cuma mungkin akan lebih unik ya kalau kita bisa berbagi pengalaman yang lebih banyak lagi. Kira-kira seperti itu. Oke. Dari yang saya sampaikan terkait pendahuluan ini, yang konteks ini ada pertanyaan Pak? Monggo Pak, silakan. Terima kasih Pak Abdullah, biar jangan satu arah katanya. Jadi sebelum memulai beberapa topik tadi, mungkin bisa share kali Pak success story-nya Bapak dan tim mengimplementasikan tata kelola mungkin di instansi lain ataupun di badan lain. Kira-kira apa benefit yang paling dirasakan yang bisa dibanggakan dengan adanya tata kelola yang IT yang benar, sehingga nanti mungkin kita semua punya take away note dari sesi ini atau dari pelatihan ini. Kadang-kadang kan dengan istilah baru ini udah menakutkan dulu, ini apa, prosedur ini, dan belum lagi istilah-istilah yang sama sekali baru kita dengar, ini apa, jadi udah takut duluan Pak. Nah, kalau bisa jangan ditakut-takutin. Terima kasih. Ada lagi Pak? Satu dulu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Siapa Pak? Oh, ada lagi? Ini selain COVID, apakah ada framework tata kelola IT yang lain juga kah? Atau seperti apa? Baik, ada dua pertanyaan ya. Yang pertama mengenai success story, yang kedua alternatif selain COVID ya. Kira-kira seperti itu. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Untuk yang pertama, ini menarik Pak ya. Untuk yang pertama ini kebanyakan nih di Indonesia, satu penerapan best practices gitu di organisasi, kebanyakan itu di-drive karena adanya regulasi Pak. Jujur ya Pak ya, kalau konteksnya di Indonesia itu dipaksa. Kalau seandainya tidak ada regulasi dari OJK maupun dari BI kepada para bank dan lembaga keuangan lain tersebut Pak, mungkin mereka juga sama tidak menerapkan tata kelola IT.
Jadi setiap kita menerapkan tata kelola IT umumnya memang demi compliance Pak, kepatuhan. Contoh misalkan kalau mau mendirikan fintech misalkan ya, kalau tidak ada penerapan tata kelola IT berbasis surat edaran OJK, SE-OJK yang di situ kan ada petunjuk teknisnya ya, itu tidak akan dapat izin operasional Pak. Jadi dominan Pak karena faktor compliance. Tapi sebenarnya kalau kita bicara kesuksesan, kalau ternyata pas sudah diaudit, dicek sama otoritas ternyata memang sudah menerapkan dan dapat izin operasional, itu kesuksesan kita, bagian dari kesuksesan kita. Contoh misalkan di Anandana kode non tunai, pernah dengar nggak Pak? Kalau di bagian retail, teman-teman yang bergerak di distribusi dan retail, kopi kapal api itu punya banyak beberapa perusahaan distribusi untuk produk kapal api. Nah, mereka kemudian melihat ada potensi untuk membuat bisnis fintech gitu ya, namanya Anandana kode non tunai untuk para distributor dan reseller mereka. Nah, dari situ mungkin sebagai base captive marketnya baru nanti dikembangkan. Alhamdulillah itu sudah mendapatkan izin operasional Pak. Terus kemudian dana pensiun bank tabungan negara itu kan cukup besar ya. Dulu dana pensiun belum tersentuh Pak, tapi kemudian muncul peraturan baru lagi dari OJK maupun BI untuk menerapkan sistem informasi teknologi, sistem manajemen informasi teknologi. Sebetulnya sama aja sih tata kelola IT juga. Nah, kita sudah menerapkan dan alhamdulillah mereka berhasil istilahnya memenuhi ketentuan tersebut karena mereka sudah ada dari dulu kan ya. Jadi bukan untuk izin operasional tapi untuk mematuhi regulasi yang baru tersebut. Terus di LPDB Pak, Kementerian Koperasi juga. Nah, kalau Kementerian Koperasi belum ada Pak regulasinya terkait penerapan tata kelola IT. Tapi baru tahun ini dilaksanakan. Yang jelas berhasil mengimplementasikan tata kelola IT di LPDB buat kami juga satu bentuk success story ya. Karena LPDB kan Badan Layanan Umum Koperasi ya, memang ditujukan untuk mendukung koperasi di Indonesia, kira-kira kayak gitu. Dan ada di beberapa perusahaan BUMN kayak PT Pembangunan Perumahan juga menerapkan tata kelola IT. Tapi Pak, Kementerian BUMN juga mensyaratkan adanya penerapan tata kelola IT dan setiap tahun diaudit Pak. Dan ada minimal pencapaiannya, namanya tingkat maturitas tata kelola IT atau IT maturity level, itu minimal 3. Jadi memang ada kebanyakan karena faktor itu Pak, compliance ya, kayak gitu. Terus yang kedua, pertanyaan bagus, apakah ada standar lain yang bisa digunakan untuk tata kelola IT? Ada Pak, namanya ISO 38500, tapi itu sifatnya foundation ya, dan itu sertifikasi itu untuk organisasi. Kalau yang tadi ada sertifikasi COVID untuk personal, untuk orangnya ya, kompetensi dan menerapkan tata kelola IT. Tapi kalau untuk yang standar ISO-nya, ISO 38500. Jadi kalau misalkan kita ingin organisasi kita sudah menerapkan standar yang terkait tata kelola IT dan punya sertifikatnya, itu pakai ISO Pak, ISO 38500. Ada lagi yang lain juga seperti itu, cuman yang paling terkenal itu COVID ya, satu lagi ISO 38500. Kira-kira kayak gitu ya Pak. Sudah cukup Pak jawaban saya? Cukup ya Pak ya? Cuma memang di Indonesia memang masih bentuknya karena ada peraturan Pak, dipaksa gitu ya. Tapi memang kan di Indonesia proses pembelajarannya kayak gitu Pak, dipaksa, terpaksa, terbiasa, ya kan kayak gitu. Baru nanti setelah terbiasa, oh ternyata ada manfaatnya ya kan gitu kan, kayak gitu. Baik, ini pertanyaannya bagus sekali. Ada lagi Pak yang mau bertanya? Monggo. Terima kasih. Mungkin pertanyaan saya terkait dengan COVID. COVID kan merupakan satu framework atau kerangka kerja. Apakah bisa digunakan untuk audit? Ya, untuk audit dalam bidang IT atau semua lingkup bidang core bisnis kita, khususnya koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. Terima kasih. Saya Pak Sil dari Kopdit Adiguna Kopang. Ini pertanyaan sangat bagus sekali Pak ya. Apakah tata kelola IT dengan framework COVID ini, sekarang versinya sudah 2019, maksudnya 2019 itu di launch pada tahun 2019, itu bisa digunakan oleh kita
dalam konteks untuk audit ya Pak ya? Jawabannya adalah bisa Pak. Bahkan memang tujuan sebenarnya untuk audit. Aslinya COVID seperti yang tadi saya ceritakan digagas oleh teman-teman di keuangan Pak. Karena mereka bingung gimana sih cara mengaudit IT itu gitu kan. Karena kan bidang ini cukup berbeda jauh dengan bidang keuangan kan. Cuman karena zaman dulu IT kebanyakan di bawah keuangan, makanya punya responsible dan akuntabilitas untuk melakukan audit adalah orang-orang keuangan. Makanya digagas framework COVID ini Pak. Jadi memang tujuan utamanya salah satunya untuk audit Pak. Nanti hasil auditnya itu akan diekspresikan dalam bentuk grade atau skala namanya IT Maturity Level, tingkat kematangan teknologi informasi di suatu organisasi ya, dari nilai 0 sampai nilai 5. 0 itu tidak ada sama sekali proses tata kelola IT, 1 ada tapi sifatnya reaktif dan tidak mencapai tujuan objektifnya, 2 sudah dilakukan, sudah ada pengelolaannya dan secara umum sudah mencapai tujuan objektifnya, 3 apa yang sudah dicapai di level kedua tapi ditambah dengan definisinya, pendefinisiannya, 4 apa yang sudah dicapai di level 3 ditambah dengan pengukurannya, dan yang paling puncak, level yang paling bagus itu 5 apa yang sudah dicapai di level keempat ditambah dengan adanya inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Kira-kira kayak gitu. Itu yang disebut namanya IT Maturity Level. Jadi nanti Pak kalau sudah menerapkan tata kelola IT akan diaudit dan nanti akan keluar angkanya Pak. Dari situ kita bisa menilai sejauh mana kematangan suatu organisasi dalam menerapkan tata kelola IT. Kira-kira Pak ada yang kurang? Monggo. Mungkin sedikit sharing Pak. Kami tahun kemarin itu kami mengikuti kegiatan apa ya? Penilaian produktivitas SIMPRO dari Kemenaker. Itu ada standarnya juga, standar ISO. Dan mungkin hal tersebut ada beberapa yang dinilai dari COVID kami, yaitu ada sekitar yang diaudit ada sekitar 168 item. Nah itu mungkin, tapi dalam sistem namanya sistem informasi produktivitas dari Kemenaker, mungkin bentuknya mungkin seperti COVID ini kalau tidak salah ya, makanya kami punya pengalaman seperti itu COVID kami di audit sehingga kami memperoleh nilai yang cukup tinggi waktu itu ya, terima kasih ya, dan mendapat penghargaan dari gubernur ya, audit namanya SIMPRO, sistem informasi produktivitas kerja dari Kemenaker. Ya, begitu Pak. Modalnya sama. Iya. Baik Pak, jadi memang pemerintah tuh banyak mengeluarkan semacam asesmen atau audit ya, dan mereka biasanya punya semacam metodologi ya. Kementerian BUMN punya petunjuk penerapan tata kelola IT ya. Peraturannya, regulasinya maupun surat edaran untuk petunjuk pelaksanaannya kalau diperhatikan sebetulnya diturunkan dari COVID Pak. Diturunkan dari COVID. Karena apa? Ngapain kita bikin baru kalau kita bisa menurunkan dari sini kan? Apalagi ini sudah menjadi framework global. Kebanyakan seperti itu. Jadi kalau karena saya sudah pernah beberapa saat di penerapan tata kelola IT di BUMN, saya baca peraturannya untuk penerapan tata kelola IT berikut petunjuk pelaksananya itu memang kebanyakan berasal dari COVID. Gitu. Nah, kalau kita menerapkan tata kelola IT berdasarkan COVID, biasanya kita akan memenuhi ketentuan regulasi pemerintah karena mereka tuh nuruninnya dari situ Pak. Ya, bagus Pak. Ya, jadi memang nanti seringkali ada petunjuk pelaksanaannya dari mana, dari pemerintah ya. Mungkin kalau bukan orang yang terbiasa mendalami tata kelola IT agak ruwet gitu ya, maksudnya nih hubungannya dalam COVID di mananya gitu kan. Tapi sebetulnya kalau kita perhatikan dengan seksama, itu sebenarnya semua diturunkan dari COVID atau dari framework global lainnya, standar atau framework global lainnya. Baik, makasih. Ada lagi pertanyaan? Monggo, Pak di belakang tadi. Nggak ada? Oke. Sudah cukup Pak ya? Kita boleh lanjut yang berikutnya. Slide berikut. Oh iya, lupa saya. Kita break dulu Pak ya.